Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adi Rizky bersama Ibu Dr. Nuriyati Samatan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan paper yang akan diikutkan dalam conference ICOMA 4 2023 dengan judul Pengaruh Terpaan dan Kredibilitas Sumber Kanal YouTube Gadget-In terhadap Kebutuhan Informasi Subscribers. Perkembangan teknologi pada saat ini sangat pesat sekali, terutama dalam bidang informasi komunikasi. Media sosial merupakan perkembangan yang mutakhir dari teknologi perkembangan web berbasis internet yang memudahkan semua orang untuk dapat berkomunikasi dan berpartisipasi, saling berbagi informasi, beserta membentuk sebuah komunitas atau jaringan secara online, sehingga dapat menyebarluaskan konten yang telah dibuat. Indonesia menunjukkan perkembangan pengguna internet sebanyak 204,7 juta jiwa dengan presentase 73,7% dan perkembangan 1% dari waktu ke waktu per tahun 2022 di portal Global Digital Insight. Terpaan dapat diartikan sebagai kegiatan mendengar, melihat, dan membaca pesan-pesan media ataupun mempunyai pengalaman dan perhatian terhadap pesan tersebut yang dapat terjadi pada individu atau kelompok. Terpaan media adalah data khalayak tentang penggunaan media baik jenis media audio, audiovisual, media cetak, dan media online. New media merupakan sebuah sarana atau wadah di mana seluruh saluran pesan komunikasi terdesentralisasi dan penyaluran pesannya melalui satelit, memakai jaringan kabel, serta komputer yang akan terjadi tahapan komunikasi interaktif secara fleksibel dalam menetapkan bentuk serta konten melalui proses digitalisasi pesan. YouTube merupakan platform video sharing, yaitu platform untuk mengunggah video dari penggunanya. Dalam hal ini, YouTube mendapatkan profit dari periklanan antara YouTube dengan pemilik akun YouTube yang telah mendapatkan persetujuan program iklan dari Google AdSense. Di sini ada konten. Konten adalah penyelesaian masalah yang dihasilkan dari pengalaman dan hasil pemikiran manusia yang tersusun dalam bentuk ide-ide, konsep, dan prinsip-prinsip. Dalam suatu konten harus memiliki kredibilitas sumber, artinya komunikator harus mendapatkan kepercayaan komunikan. Kepercayaan yang dimaksud adalah dalam hal ini terhubung secara tidak langsung dengan kemampuan proses penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Informasi yang dicari adalah informasi yang dapat memecahkan masalah-masalah kehidupan penunjang kegiatannya dan dapat menambah pengetahuannya. Di sini ada kanal YouTube milik David Brandy, memiliki nama Gadget-In yang membahas tentang informasi seputar dunia gadget. YouTube juga dapat menjadi referensi bagi para viewers guna memperoleh kebutuhan informasi. Kanal YouTube Gadget-In merupakan kanal YouTube yang memiliki subscriber paling banyak dan menyandang nama YouTuber gadget nomor 1 di Indonesia. Berdasarkan sumber profil 3 YouTuber gadget di Indonesia yang paling tinggi menurut Citizen 6liputan6.com. Di sini menurut Zipper menjelaskan bahwa kebutuhan informasi dianggap sebagai kesenjangan dalam memahami sesuatu, yaitu ketika seseorang mengalami situasi di mana mereka harus membuat keputusan, menjawab pertanyaan, menempatkan fakta-fakta, memecahkan masalah, atau memahami suatu masalah. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama ada apakah terdapat pengaruh terpaan kanal YouTube Gadget-In terhadap kebutuhan informasi subscribers. Yang kedua ada apakah terdapat pengaruh kredibilitas sumber terhadap kebutuhan informasi subscribers, dan yang ketiga adalah apakah terdapat pengaruh terpaan dan kredibilitas sumber kanal YouTube Gadget-In secara bersama-sama terhadap kebutuhan informasi subscribers. Tujuan penelitian ini diharapkan dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis sebagai berikut. Yang pertama ada untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh terpaan kanal YouTube Gadget-In terhadap kebutuhan informasi subscribers, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kredibilitas sumber kanal YouTube Gadget-In terhadap kebutuhan informasi subscribers, dan yang terakhir untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh terpaan kanal YouTube Gadget-In dan kredibilitas sumber secara bersama-sama terhadap kebutuhan informasi subscribers. Sini ada batasan masalah. Batasan masalah yang terdapat dalam penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama ada variabel yang digunakan, yaitu variabel terpaan media, variabel kredibilitas sumber, dan variabel kebutuhan informasi. Yang kedua ada objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah kanal YouTube Gadget-In. Dan di sini ada subjek yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu subscriber kanal YouTube Gadget-In. Dan yang terakhir ada penelitian ini dilakukan
per bulan Maret 2023 sampai dengan per bulan Juni 2023. Di sini ada landasan teori. Penelitian ini menggunakan teori uses and gratification, merupakan suatu teori investigasi tentang kegunaan atau pemanfaatan media massa oleh publik atau masyarakat pemakainya berdasarkan upaya-upaya media memberikan pelayanan informasi kepada publiknya berdasarkan adanya saling berkepentingan kedua belah pihak tersebut. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Herbert Blumer dan Elihu Katz dalam bukunya yang berjudul The Uses on Mass Communication: Current Perspective on Gratification Research. Di sini penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan paradigma positivistik, dan penelitian ini dimulai dari bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Juni 2023. Jenis penelitian ini juga merupakan penelitian probability sampling sehingga menggunakan metode simple random sampling dengan menggunakan alat kuesioner dalam mengumpulkan data yang disebar kepada subscribers kanal YouTube Gadget In yang berjumlah 400 responden melalui Google Form. Ada penelitian ini menggunakan rumus Lovin dengan taraf 0,5%. Penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS versi 26 dalam menguji validitas, reliabilitas, normalitas, multikoliniaritas, heterokedesitas, koefisien determinasi, regresi linear berganda, uji T dan uji F untuk menganalisis data. Berikutnya adalah hasil dari penelitian. Dalam variabel terpaan media X1 yang berjumlah 9 pernyataan dinyatakan valid karena nilai R hitung lebih besar dari R tabel yaitu 0,361. Dalam variabel kredibilitas sumber X2 yang berjumlah 9 pernyataan dinyatakan valid karena R hitung lebih besar dari R tabel. Dalam variabel kebutuhan informasi atau Y yang berjumlah 12 pernyataan dinyatakan valid karena nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Sini ada uji reliabilitas. Variabel X1 terpaan media dinyatakan reliable karena mendapatkan nilai Crank-Back alpha sebesar 0,872, yaitu lebih besar dari 0,61. Dan di sini ada variabel X2 kredibilitas sumber dinyatakan reliable dikarenakan mendapatkan nilai Crank-Back alpha sebesar 0,948, yaitu lebih besar dari 0,61. Dan variabel Y kebutuhan informasi dinyatakan reliable dikarenakan mendapatkan nilai Crank-Back alpha lebih besar daripada 0,61. Di sini ada uji normalitas dan heteroskedastisitas. Hasil nilai signifikansi menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,84 lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa data yang diujikan berdistribusi normal. Menggunakan di sini ada uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glaser. Pada variabel X1 terpaan media mendapatkan nilai sig 0,860. Pada variabel X2 kredibilitas sumber mendapatkan nilai sig 0,914. Dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari gejala heteroskedastisitas karena nilai sig lebih dari 0,05. Sini ada uji multikoliniaritas. Pada variabel X1 terpaan media dan X2 kredibilitas sumber, nilai toleransinya adalah 0,298 yang berarti lebih besar dari 0,10, dan nilai FIF sebesar 3,350 yang berarti lebih kecil dari 10,00. Dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikoliniaritas. Selanjutnya ada uji koefisien determinasi. Hubungan antara terpaan media dan kredibilitas sumber kanal YouTube Gadget In terhadap kebutuhan informasi subscribers dinyatakan saling berhubungan sebesar 0,901, yaitu 90,1%. Nilai tersebut menunjukkan tingkat hubungan antar variabel sangat kuat. Selanjutnya, pengaruh terpaan media dan kredibilitas sumber kanal YouTube Gadget In memberikan dampak sebesar 0,812 atau jika dipresentasikan sebesar 81,2%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Selanjutnya ada uji regresi linear berganda. Nilai dari konstanta A sebesar 9,971 yang berarti variabel X1 dan X2 berpengaruh positif terhadap variabel Y. Nilai koefisien regresi terpaan media B1 memiliki nilai 0,390 yang berarti X1 mengalami peningkatan terhadap Y sebesar 0,390, dan nilai koefisien regresi kredibilitas sumber B2 memiliki nilai 0,575 yang berarti X2 mengalami peningkatan terhadap Y sebesar 0,575. Dan di sini ada uji T terpaan media X1 terhadap kebutuhan informasi Y. Diketahui nilai T hitung sebesar 5,356 lebih besar dari nilai T tabel 1,965 dan nilai sig 0,000 lebih kecil dari 0,05.
Maka dengan ini HO1 ditolak dan HA1 diterima. Kredibilitas sumber X2 terhadap kebutuhan informasi atau Y diketahui nilai T hitung sebesar 8,473 lebih besar dari 1,965 dan nilai SIK 0,0000 lebih kecil dari 0,05. Maka dengan ini HO2 ditolak dan HA2 diterima. Akhir ada uji F. Hasil uji F diketahui bahwa hasil nilai uji F hitung untuk variabel terapaan media X1 dan kredibilitas sumber X2 yaitu sebesar 815 lebih besar dari 3,018 dan nilai SIK 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga HO3 ditolak dan HA3 diterima. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Terdapat pengaruh dari terapaan kanal YouTube Gadget-In secara parsial terhadap kebutuhan informasi subscriber. Yang kedua, terdapat pengaruh dari kredibilitas sumber kanal YouTube Gadget-In secara parsial terhadap kebutuhan informasi subscribers. Dan yang terakhir, ketiga, terdapat pengaruh dari terapaan dan kredibilitas sumber kanal YouTube Gadget-In secara simultan terhadap kebutuhan informasi subscribers. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.